Sosok Peggy Setiawan disebut memiliki banyak identitas untuk mengelabui polisi selama 8 tahun buron. Namun pihak keluarga menolak jika Peggy disebut memiliki banyak nama samaran untuk menghindari kejaran polisi. Sejumlah kesaksian lain juga membantah dugaan polisi bahwa Peggy merupakan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Pada Selasa 28 Mei lalu, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat memeriksa adik kandung Peggy Setiawan bernama Luciana di Mapolresta Cirebon. Usai menjalani pemeriksaan terkait pembunuhan Vina dan Eki, Luciana mengaku mendapat 28 pertanyaan dari penyidik. Luciana mengaku mampu menjawab seluruh pertanyaan dari polisi yang berkisar soal kepemilikan dan kondisi 2 unit sepeda motor milik kakaknya, Perong, yang disita polisi pada tahun 2016 silam. Pihak penyidik juga bertanya soal 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dijawab tegas oleh Luciana bahwa dirinya tidak mengenal para terpidana. Luciana juga mengaku ditanya seputar identitas atau nama alias dari Peggy, yaitu Robi dan Perong. Luciana menjawab tidak ada nama panggilan Robi maupun Perong untuk Peggy Setiawan. Sementara nama Robi, menurut Luciana, adalah nama kakak kandungnya yang lain atau tak lain adik dari Peggy Setiawan. Tadi di dalam berapa pertanyaan yang diajukan dari penyidik? Robi itu siapanya Mbak Luciana? Robi kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya. Urutannya gimana tuh? Yang pertama siapa? Kandung apa bukan? Yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Amelia. Berarti berapa saudara? 4 bersaudara. 4 saudara. Kondisi ibu seperti apa, Mbak? Kondisi ibu sekarang masih down, belum bisa ketemu siapapun. Ada pesan-pesan, Mbak? Ya semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Sementara itu rekan kerja Peggy yang sama-sama berprofesi sebagai buruh bangunan, yakni Suharsono alias Bondol, mengaku siap memberikan kesaksiannya di depan penyidik terkait sosok Peggy Setiawan alias Perong. Bondol mengaku saat kejadian pembunuhan pada 27 Agustus 2016 lalu, dirinya sempat diantar oleh Peggy ke terminal di kota Bandung untuk pulang ke Cirebon. Karenanya, Bondol yakin jika Peggy tidak berada di Cirebon untuk melakukan tindak pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Oh, yang nganter saya? Iya. Itu Robi, Peggy, sama Ibnu. Artinya yakin Peggy itu tidak ada di Cirebon saat kejadiannya? Yakin, nggak ada. Katanya Mas Bondol juga mengetahui kejadian yang di flyover itu. Iya, lihat, baru lihat udah kejadian tadinya kejadian kecelakaan tunggal. Artinya memang jam segitu Iya. Si Peggy masih di sana itu? Masih ada di Bandung. Kesaksian Bondol ini bertolak belakang dengan kesaksian Aep yang juga telah dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Dalam kesaksiannya, Aep mengaku melihat peristiwa sebelum kedua korban ditemukan meninggal dunia. Aep pun mengonfirmasi bahwa saat malam kejadian 8 tahun lalu, dirinya melihat Peggy dan 8 terpidana lain melempari batu ke arah Vina dan Eki. Itu ada motor lewat, terus dikejar-kejar. Pertama dilempari batu, dikejar sama dia, dipepet. Udah, berhubung sayanya takut juga di situ. Udah, akhirnya saya pulang lagi. Nah, di antara 3 DPO ini gimana, Bang? Di antara 3 DPO ini, yang saya kenali itu yang baru ketangkap. Yang baru ketangkap. Peggy ya? Yang dikatakan namanya Peggy itu. Saya mengenali wajahnya, bahwa dia itu warga situ, yang sering nongkrong sama anak muda situ. Sementara itu, Mabes Polri akhirnya merespon isu liar soal hilangnya nama 2 tersangka yang masuk daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. 2 nama DPO yang dihilangkan Polda Jawa Barat itu ialah Andi dan Dani. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kedua nama itu dihilangkan karena fiktif. Penyidik Polda Jawa Barat disebut tidak menemukan bukti kuat soal keberadaan kedua nama tersebut.
Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus Vina ini dengan luar biasa. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Jawa Barat menyebut tersangka yang masih masuk dalam DPO hanya tersisa Peggy Setiawan alias Perong. Sementara 2 orang lainnya, Dani dan Andi, merupakan keterangan palsu dari para pelaku. Dalam berkas salinan putusan pengadilan, nama Andi dan Dani memiliki peran krusial dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Hal ini menimbulkan tanda tanya dan ramai dibicarakan oleh khalayak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.